Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Nikma, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi, Palembang. Di video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama tentang analgetik, kedua anti Parkinson, dan ketiga tentang hipnotik sedatif. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Analgetik terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, analgetik opiat dan analgetik non-opiat. Di golongan analgetik opiat ada morfin, kodein, senyawa kodein, oksikodon, hidrokodon, hidromorfon, oksimorfon, nalbupin, butorpanol, mepiridin, fentanil, metadon, tramadol, dan tapentadol. Untuk analgetik non-opiat dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, golongan AINS ada aspirin, paracetamol, indometasin, dan lain-lain. Yang kedua, analgetik tipe antikonvulsan ada gabapentin, pregabalin, karbamazepin. Yang ketiga, NMDA antagonis ada ketamin, memantin, dextrometorphan. Yang keempat, analgetik tipe antidepresan ada amitriptilin, trazodon, duloxetin. Dan yang kelima, golongan relaksan otot ada cyclobenzapine dan baclofen. Golongan analgetik opiat ada morfin. Mekanisme kerja morfin secara molekuler masih belum sepenuhnya dipahami. Aktivitas reseptor opiat diperkirakan mencetuskan penggabungan protein G. Hal ini akan menyebabkan inhibisi aktivitas. Interaksi obatnya, pengobatan nyeri berat pada perawatan paliatif, udema paru-paru akut, analgesia selama dan setelah pembedahan. Efek samping yang terjadi yaitu mual, muntah, konstipasi, rasa mengantuk. Dosis lebih besar menyebabkan depresi napas, hipotensi, dan kekuatan otot. Efek samping lainnya termasuk sulit kencing, mulut kering, sakit kepala, dan vertigo. Bentuk dan kekuatan sediaannya ada MST continuous, tablet 10 mg, 15 mg, dan tablet 30 mg. Ada morfin dan morfina ampul 10 mg per mili. Masih di golongan analgetik opiat, ada fentanil. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mengikat reseptor opiat di dalam otak, sehingga dapat mengontrol rasa sakit dan emosi pada saat yang bersamaan. Obat ini dapat meningkatkan kadar dopamin, sehingga memproduksi mood bahagia dan santai. Efek sampingnya, penggunaan dengan patch, reaksi lokal seperti ruam kulit, eritema, dan gatal. Interaksi obatnya meningkatkan kadar fentanil dalam darah jika digunakan dengan eritromisin dan klaritromisin. Selanjutnya, dapat meningkatkan efek fentanil jika digunakan dengan obat bius lainnya, obat penenang, atau phenobarbital. Bentuk dan kekuatan sediaannya, yang pertama, cairan injeksi 10 ampul 0,05 mg per mili dan ampul 5 mili. Yang kedua, transdermal patch 2,1 mg per patch dan 8,4 mg per patch. Berikutnya, analgetik non-opiat golongan AINS ada paracetamol. Mekanisme kerja paracetamol bekerja langsung di pusat saraf dengan mempengaruhi ambang rasa sakit dengan menghambat enzim siklooksigenase yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan juga sebagai regulator panas pada hipotalamus. Efek samping yang terjadi ialah reaksi alergi, ruam kulit, berupa eritema atau urtikaria, kelainan darah, hipotensi, dan kerusakan hati. Untuk interaksi obatnya, paracetamol dengan warfarin dapat meningkatkan resiko pendarahan jika digunakan bersamaan. Menurunkan efek paracetamol jika digunakan dengan karbamazepin, penitoin,
dan fenobarbital. Bentuk dan kekuatan sediaannya, yang pertama paracetamol kapsul 500 mg, ada paradin, pamol, sanmol, dan panadol. Yang kedua paracetamol tablet 500 mg, ada paracetamol hexpa. Yang ketiga paracetamol sirup 120 mg per 5 ml, ada sanmol drops, naprex, dan parako. Yang keempat paracetamol tablet 600 mg, ada alpamol dan sumagesik. Yang kelima paracetamol drops 60 mg per 0,6 ml, ada panadol. Selanjutnya masih di golongan AINS, ada aspirin. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Akibat penghambatan ini, maka ada 3 aksi utama dari aspirin. Yang pertama sebagai antiinflamasi karena penurunan sintesis prostaglandin proinflamasi. Yang kedua sebagai analgetik karena penurunan prostaglandin E2 akan menyebabkan penurunan sintesis akhir saraf nociceptif terhadap proinflamasi. Dan yang terakhir sebagai antipiretik karena penurunan prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengatur suhu di hipotalamus. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, gangguan pendengaran, vertigo, reaksi hipersensitivitas, dan trombositopenia. Interaksi obatnya, yang pertama meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung bila digunakan bersamaan dengan kortikosteroid dan fenibutazon. Yang kedua, mengganggu fungsi ginjal dan mengurangi efektivitas obat penurun tekanan darah bila digunakan dengan obat antihipertensi golongan ACE inhibitor seperti ramipril. Bentuk dan kekuatan sediaannya, yang pertama ada aspilet dan aptor tablet 100 mg. Yang kedua ada ascardia tablet 80 mg dan 160 mg. Dan yang selanjutnya ada aspirin dan Bayer tablet 500 mg. Berikutnya dari golongan analgesik antikonvulsan ada gabapentin. Mekanisme kerjanya dapat meningkatkan aktivitas glutamic acid dekarboksilase. Agonis GABA ini juga dapat mengatur aliran kalsium dalam sel sehingga menurunkan fearing of transmission sel dan menghambat pelepasan glutamat. Efek samping dari gabapentin yaitu pusing, ataksia, lelah, sakit kepala, tremor, rinitis, mual dan muntah, dispepsia, konstipasi, nyeri perut, nyeri punggung, depresi, insomnia, dan ruam kulit. Interaksi obatnya, gabapentin dengan antasida dapat menurunkan penyerapan gabapentin. Bentuk dan kekuatan sediaannya ada alpentin dan gabesal kapsul 100 mg. Yang kedua ada alpentin dan epifen kapsul 300 mg. Berikutnya golongan NMDA antagonis ada dextrometropan. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk secara sentral. Efek sampingnya mengantuk, mual, pusing, konstipasi, psikosis, hiperaktif, dan halusinasi pada dosis besar, depresi pernapasan pada dosis besar. Interaksi obatnya dapat meningkatkan efek samping dan resiko keracunan obat jika dextrometropan digunakan bersamaan dengan duloxetin dan fluoxetin. Bentuk kekuatan sediaannya ada dextrometorpan generik dan romilar tablet 15 mg dan sirup 10 mg per 5 ml ada bisoltusin. Berikutnya golongan analgesik tipe antidepresan ada duloxetin. Mekanisme kerjanya dapat mempengaruhi senyawa kimia di otak yang kemungkinan tidak seimbang pada pasien yang menderita depresi. Efek samping dari obat duloxetin adalah sakit perut, kulit kemerahan, pandangan kabur, feses berwarna, kejang, kesulitan menelan, nyeri pada mata, dan wajah pucat. Interaksi obatnya yang pertama, duloxetin dapat meningkatkan resiko sindrom serotonin jika digunakan dengan obat antidepresan golongan TCA, SSRI,
SNRI, dan litium. Yang kedua, duloxetin dapat meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan aspirin, NSAID, warfarin, dan antikoagulan lainnya. Bentuk dan kekuatan sediaan duloxetin ada kapsul 20 mg, 30 mg, dan 60 mg. Selanjutnya, yang terakhir, golongan relaksan otot, ada baclofen. Mekanisme kerjanya, baclofen merupakan agonis langsung reseptor GABA. Meskipun mekanisme kerjanya tidak diketahui secara pasti, namun baclofen dianggap mampu menghambat refleks monosinaptik dan polisinaptik pada tulang belakang. Juga bertindak sebagai inhibitor neuron yang menghambat atau menghalangi transmisi sinaptik melalui hiperpolarisasi pada terminal eferen. Efek samping dari baclofen ialah mengantuk, pusing, lemas, sakit kepala, susah tidur, mual, sering kencing, dan sembelit. Untuk interaksi obatnya, yang pertama, beresiko menyebabkan hipotensi, sesak napas, dan gangguan saraf pusat jika digunakan bersamaan dengan morfin. Dan yang kedua, dapat berinteraksi terhadap alkohol. Bentuk dan kekuatan sediaan baclofen ada tablet 5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 20 mg. Today let's discuss the mechanisms behind the pain-relieving effects of opioids. Located in the brain and dorsal horn of the spinal cord are opioid receptors that mediate the therapeutic analgesic effects and side effects of opioid medications. These receptors are located in many areas of the brain, including the thalamus, and in the periaqueductal gray and locus ceruleus that are originations for descending inhibitory pathways. When these pathways are activated, the signals descend to the spinal cord to inhibit ascending pain signals and prevent them from reaching the brain. Opioids act as agonists at three main receptor types to exert their actions. Mu receptors are responsible for the majority of opioid effects, including but not limited to analgesia, which is the pain-relieving effect, euphoria, sedation, respiratory depression, and decreased peristalsis in the gut, leading to constipation. Delta receptors in the brain may have a hallucinogenic effect. They are also located in the gut and cause decreased gastrointestinal secretions. Kappa receptors mediate dysphoria by reducing dopamine release. The best understood mechanisms of opioid action are those that occur in the spinal cord. Remember that pain signals are transmitted from the periphery to the CNS by way of lightly myelinated A delta fibers or non-myelinated C fibers, which make up the primary neuron. In the substantia gelatinosa of the spinal cord, the primary neuron synapses with a secondary neuron that carries the pain signal to the brain. Let's take a closer look at what happens in the substantia gelatinosa. Taking a closer look, note that the pain signal is transmitted from the primary neuron to the secondary neuron by way of excitatory neurotransmitters like substance P and glutamate being released from the primary neuron to bind to receptors on the secondary neuron, causing EPSPs, or excitatory postsynaptic potentials, in the membrane of the secondary neuron, leading to an action potential that can then be sent along the secondary neuron to the brain. Let's show how opioids can interrupt this synaptic transmission. The details of pain modulation by opioids in the substantia gelatinosa is as follows. Activation of G-protein coupled mu receptors by opioids in the membrane of the axon terminal cause closure of calcium channels, leading to less release of excitatory neurotransmitters like substance P and glutamate from the axon terminal of the primary neuron. This reduction in release of excitatory neurotransmitters leads to less excitation of the secondary neuron, hyperpolarization, and a decrease in the action potential frequency
decreasing pain signals sent to the brain. Opioids also bind to opioid mu receptors in the membrane of the cell body, or dendrites of secondary neurons, and cause opening of potassium channels. This also leads to hyperpolarization of the secondary neuron and a decrease in action potential frequency in the secondary neuron, causing less pain signals to be sent to the brain. So now you can see how opioids, acting as agonists on mu receptors in the substantia gelatinosa of the spinal cord, leads to a disruption in pain signals, ultimately decreasing the intensity of the painful thumb hammer experience. Here is a diagram summarizing the actions of opioids in the substantia gelatinosa. Now for some questions. Pause the video and select your answer. If you answered C, you are correct. And more questions. If you answered the following, you are correct. And one last question. If you answered B, you are correct. Thanks for watching. 너의 답은 그 표정 지루함 밝게 돼 A place we can